Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Dinda Permatasari dengan NPM 21010 dan partner saya Khalifah Fitri Solihah dengan NPM 21020. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi modul 3 yaitu PHP dan database. Kami dari kelompok 2 dari sesi Senin. Berikut akan disampaikan oleh partner saya. Pengertian PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain ada Apache, Nginx, dan Lightspeed. Terus PHP pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 oleh seorang software developer bernama Rasmus Lerdorf. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpret atau FI. Selanjutnya Rasmus meliris kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP atau FI. Dalam pengembangannya hingga saat ini bahasa pemrograman PHP telah mencapai versi terbarunya yaitu PHP 8 yang rilis pada 26 November 2020. Keunggulan dari PHP itu yang pertama yaitu mudah dipelajari, yang kedua bersifat open source, yang ketiga banyaknya pilihan database, yang keempat kompatibilitas yang baik dengan HTML, dan yang terakhir yaitu selalu diperbarui. Selanjutnya ada sintak dasar PHP. Dalam bahasa pemrograman PHP sintak dasarnya dibuka dengan kurung buka siku, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya kurung tutup siku. Sintaks PHP ini bersifat case sensitif. Yang pertama yaitu kurung buka siku tanda tanya PHP ini adalah kode wajib untuk membuka program PHP. Yang kedua ada echo, adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks. Yang ketiga ada tanda petik 2, hello world merupakan string atau teks yang hendak ditampilkan dan ditulis di antara tanda petik dan titik koma. Yang terakhir yaitu tanda tanya kurung tutup siku adalah kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML. Penulisan komentar di PHP. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Biasanya digunakan untuk keterangan, penjelasan, dan dokumentasi kode program. Komentar di PHP dapat ditulis dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan tanda miring 2 untuk komentar satu baris. Yang kedua yaitu menggunakan tanda miring bintang untuk komentar lebih dari satu baris. Selanjutnya ada membuat variabel di PHP. Pada PHP untuk membuat variabel yaitu dengan menggunakan tanda $, kemudian diikuti dengan nama variabelnya dan nilai yang ingin disimpan. Dari contoh tersebut, dibuatlah variabel bernama $harga dengan nilai 10.000, tanda sama dengan adalah simbol atau operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke variabel. Tipe data di PHP. Dalam bahasa pemrograman PHP, variabel yang telah dibuat dapat disimpan dengan berbagai jenis data. Yang pertama yaitu ada karakter. Nah, kegunaan dari karakter ini yaitu untuk menampilkan karakter huruf. Yang kedua ada string, kegunaannya untuk menampilkan data kumpulan karakter atau kata. Yang ketiga ada integer, yaitu untuk menampilkan angka. Yang keempat ada float, untuk menampilkan bilangan pecahan. Yang kelima ada boolean, untuk menampilkan true atau false. Jika suatu nilai yaitu false, maka tidak akan ditampilkan. Yang keenam ada object, yaitu digunakan untuk tipe data abstrak yang berisi data dan metode. Yang ketujuh ada array, yaitu digunakan untuk menampilkan tipe data yang berisi sekumpulan data. Dan yang terakhir yaitu ada null, digunakan kegunaannya yaitu tipe data yang menyatakan kosong. Artinya jika kita mengisi variabel dengan nilai 0, maka variabel tersebut akan dianggap kosong atau tidak mempunyai nilai. Percabangan di PHP.
fitur yang berfungsi untuk membuat suatu kondisi bercabang yang mana bila kondisi tertentu terpenuhi atau bernilai true, maka kode di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Namun, jika tidak terpenuhi atau bernilai false, maka akan lanjut menjalankan program di bawahnya. Percabangan di PHP yang pertama yaitu ada percabangan if. Pernyataan if ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Yang kedua ada percabangan else. Pernyataan else umum digunakan ketika memiliki dua kondisi bila mana salah satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya bernilai false. Yang ketiga yaitu percabangan else if, yaitu percabangan dapat digunakan ketika memiliki dua atau lebih kondisi. Pernyataan else if ini diletakkan di antara pernyataan if dan else serta bisa ditulis sesuai dengan keperluan. Perulangan di PHP. Struktur perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Yang pertama yaitu ada perulangan for, yaitu termasuk dalam counted loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Yang kedua yaitu ada perulangan while, yaitu perulangan yang termasuk dalam uncounted loop karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Integrasi PHP dan HTML. Selain berdiri sendiri, PHP pun dapat diintegrasikan dengan HTML. Fungsi utama adanya PHP adalah sebagai bahasa script yang dapat membantu developer atau programmer untuk membuat aplikasi web. PHP include dan require, yaitu berfungsi include dan require adalah suatu perintah atau fungsi dalam pemrograman PHP untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya. Dengan menggunakan fungsi ini, maka tidak perlu menuliskan kode program secara berulang-ulang lagi. Selanjutnya ada variable handling isset, yaitu fungsi dari isset ini digunakan untuk dapat memeriksa apakah sebuah variabel disetel yang berarti ia harus dideklarasikan dan bukan nol. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika variabel ada dan bukan null, jika tidak maka mengembalikan false. Variabel super global PHP. Variabel super global di PHP adalah variabel bawaan yang bersifat global. Variabel yang sudah otomatis ada tanpa perlu didefinisikan sendiri dan bersifat global dalam artian dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Yaitu ada variabel session, yaitu merupakan array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Variabel ini bisa digunakan untuk menyimpan user yang login pada satu sesi tertentu. Pada variabel ini terdapat dua jenisnya, yaitu ada session start dan session history. Session start ini sebelum dapat menyimpan informasi dalam variabel session terlebih dahulu, yaitu memulai session. Untuk memulai sesi baru, cukup panggil fungsi PHP session_start. Ini akan membuat sesi baru dan menghasilkan ID sesi unik untuk pengguna. Yang kedua ada session history, yaitu jika ingin menghapus data sesi tertentu. Untuk menghancurkan sesi sepenuhnya, cukup panggil fungsi session history. Fungsi ini tidak memerlukan argumen dan panggilan tunggal untuk menghancurkan semua data sesi. Selanjutnya ada variabel get, yaitu array asosiatif yang berisi nilai dari query string. Variabel ini untuk mengakses semua informasi yang dikirim baik melalui URL atau dikirimkan melalui form HTML menggunakan metode sama dengan tanda petik get. Selanjutnya ada variabel post, yaitu mirip dengan variabel get, hanya saja data yang dipassing tidaklah melalui query string pada URL akan tetapi pada body request, dan request method yang dilakukan haruslah dengan metode post. Selanjutnya ada database. Database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Basis data tradisional terdiri dari field, record, dan file. Field adalah
item tertentu dari informasi, dan record adalah kumpulan file, dan file adalah kumpulan record. DBSM atau Database Management System yaitu program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat data juga mengolah database yang tersedia. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Yang pertama ada MySQL yaitu System Management Database Relational Open Source atau RDBMS dengan client server model. SQL sendiri ini merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Selanjutnya ada MySQLi yaitu merupakan pembaruan dari pendahulunya yaitu MySQL. Tanda I ini artinya adalah improvement yang merupakan improvisasi dari MySQL. Nah, MySQL ini telah dikembangkan agar lebih banyak ekstensi yang menyenangkan dan mudah digunakan. Koneksi PHP ke database MySQL. PHP ini menyediakan 3 metode untuk dapat melakukan koneksi ke database MySQL, yaitu menggunakan PHP MySQL Extension, PHP MySQL Extension, dan PHP Data Object atau PDO, di mana masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian presentasi untuk penjelasan materi di modul 3 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan pengaplikasian software pada Visual Studio. Baik, jadi ini adalah pengaplikasian software dari modul 3 yang berjudul PHP dan Database. Yang pertama, kita adalah membuka aplikasi SAM ini. Lalu untuk yang di modul Apache dan MySQL kita start. Lalu kita klik admin. Nah, di localhost ini kita akan membuat sebuah database. Yang pertama kita klik new yang di sini. Lalu kita terserah mau apa, karena kita penjualan laptop, kita beri judul saja jual laptop. Seperti ini. Lalu kita create. Nah, di database jual laptop sudah terbentuk. Lalu kita membentuk sebuah tabel. Yang pertama adalah tabel karyawan. Di sini tabel karyawan mempunyai 7 kolom. Lalu kita klik, dimana isinya itu ada yang pertama ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan juga password ini. Nah, untuk tipenya kita menggunakan varchar. Di umur ini kita menggunakan integer saja tetap. Lalu telepon tetap menggunakan varchar. Untuk panjangnya kita bisa pakai 25, untuk umur kita pakai 3. Lalu untuk di indeksnya ini, di ID karyawan kita menggunakan primary key ini dengan size 20. Lalu kita masuk. Nah, sudah terlihat primary key-nya ada di ID karyawan. Lalu kita insert data di tabel karyawan juga. Nah, ini terserah, ini saya klik dulu nama karyawan yang kita pindah, umur 20, telepon, email, username saya pakai Nikita Dinda 04, dan passwordnya Dinda 123. Di sini kalau bisa kita hafal username dan passwordnya agar nanti di menu login kita dapat login dengan baik. Lalu go. Lalu kita sudah terlihat sudah masuk untuk data yang tadi kita masukkan. Lalu selanjutnya kita akan membuat
tabel baru, yaitu tabel customer. Di sini isinya juga 7 kolom. Nah, isinya yang pertama ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan juga total. Ini kita pakai varchar semuanya. Lalu dengan indeks primary key-nya di nomor pesanan seperti ini. Lalu kita save. Oh maaf, ini kita isi dulu ya, 25. Kita isi saja semua 25. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik save. Nah, sudah dilihat primary key-nya ada di nomor pesanan. Lalu kita buat lagi, yaitu dengan judul tabel produk. Tabel produk ini berisi sebanyak 6 kolom. Isi dari tabel produk sendiri, yang pertama ada ID produk, lalu ada nomor pesanan, ada nama produk, ada harga produk, deskripsi produk, dan juga stok produk seperti ini. Tipenya kita pakai varchar semua saja sama. Dengan panjang 25. Nah, untuk indeksnya di ID produk kita memakai primary key, sedangkan di nomor pesanan kita pakai unit. Seperti ini size-nya. Setelah itu kita save seperti ini. Nah, sudah selesai. Dapat dilihat primary key-nya di ID produk dan indeks Unix-nya di nomor pesanan. Setelah itu kita lanjutkan untuk membuat koordinat yang berada di Visual Studio. Nah, setelah kita membuka VS Code, kita klik New File. Di sini kita save terlebih dahulu saja. Nah, kita save-nya di folder C, lalu di folder same, lalu di sini ada folder htdocs. Nah, di sini kita akan membuat folder baru. Nah, folder barunya ini harus sesuai dengan nama database yang kita buat tadi. Di sini kita kan nama database-nya kan jual laptop, maka kita akan membuat folder yang sama. Ini kalau kita sini kita akan membuat file yang pertama adalah file index dengan format filenya adalah kita seperti ini. Agar cepat saya akan langsung untuk mengcopy paste saja dari coding yang sudah saya buat ini. Nah, di sini karena folder saya yang pernah saya buat adalah foldernya berjudul penjualan laptop, tapi saya kan membuat database baru, maka saya ganti namanya dengan jual
laptop. Nah, lalu di sini kita buat file index yang berguna untuk menghubungkan codingan kita dengan database yang tadi kita buat. Lalu kita save ini. Lalu yang kedua adalah kita akan membuat file home. Kita membuat file home.php. Kita Ctrl A semuanya itu saja, nanti saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama kita harus menulis doc type-nya. Ini sebenarnya sama seperti di modul 2 kemarin. Lalu di sini kita akan membuat sebuah header yang berisi navigasi bar. Nah, navigasi bar tersebut terdiri dari yang pertama ada beranda, lalu ada nanti navigasi bar about us, kontak, dan login seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membuka Chrome ini, lalu kita localhost seperti ini saja, tapi saya ganti jual. Kan seperti ini home-nya, dimana navigasi barnya terdiri ada beranda, about us, kontak, dan juga login. Nah, selanjutnya di sini kita ada di isi dari home-nya, ada gambar dari logo Berkah Teknologi, yaitu perusahaan kita, dan juga ada deskripsi singkat mengenai toko kita. Lalu selanjutnya di sini ada 3 produk unggulan yang kita tawarkan, yaitu ada produk Acer, Lenovo, dan juga produk laptop Dell. Nah, setelah minnya terisi atau isi dari home-nya terisi, lalu kita akan membuat sebuah footer. Nah, di footer ini di footer ini akan terisi Facebook, Instagram, dan juga Twitter dari perusahaan. Maka dari itu di sini kita menyisipkan link Facebook, Instagram, dan juga Twitter seperti itu. Dan juga ada helpful links. Di sini kita ada kontak dan juga about us yang nanti ini akan langsung menyambungkan di file about us dan juga kontak ketika kita sudah membuatnya. Lalu file yang kedua adalah file about us. Nah, about us ini kita save dulu. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini kita belum bisa memencet ketika kita mau klik about us di navbarnya, karena kita belum membuat codingannya. Oleh karena itu kita harus membuat codingannya terlebih dahulu. Ini kita sama, saya copy saja. Nah, di sini about us sama doc type, dan juga kita membuat header sebuah navigasi bar, tetap sama. Navbarnya itu ada beranda, about us, kontak, dan juga login. Nah, di sini karena kita sudah membuat file codingan home, maka di sini nanti kita bisa isi dengan home.php, yang artinya
linknya ketika kita klik navigasi bar beranda, dia akan langsung terhubung di halaman home. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, seperti ini about us. Nah, ini sudah ada. Nah, ketika kita mengklik beranda, maka dia akan kembali ke beranda. Nah, di sini ada juga kontak, tetapi kita belum membuat kontak, maka nanti codingannya akan putih seperti ini karena kita belum membuat. Nah, lalu lanjut, ini juga sama, kita mau ada profil pendiri, yaitu Nikita Dinda dan juga Olivatus. Lalu juga ada sejarah dari berkat teknologi yang lebih rinci daripada di home tadi. Sini kita juga pakai footer. Nanti hasilnya akan ini ada pendirinya Nikita dan Olivatus, sejarah dan juga footer. Nah, setelah itu kita akan membuat codingan baru, yaitu kontak. Nah, seperti ini, sama saya copy saja. Tetap sama, pakai drop type HTML seperti biasa. Lalu ada navbarnya. Setelah itu kita akan membuat sebuah kotak 3 seperti ini. Nah, ini akan berisi sosial media dan juga nomor telepon dari perusahaan berkat teknologi, yang mana kita akan menghubungkannya itu dengan menggunakan ini ya, source. Ini untuk fotonya kita menggunakan source. Lalu untuk link dari sosial media sendiri kita menggunakan fungsi href nya. Ini dimana ketika kita mengklik logonya, kita akan tersambung langsung di sosial media perusahaan. Itu pun juga dengan footer, sama seperti sebelumnya. Ini hasilnya. Ketika kita klik, kita akan langsung disambungkan ke email, lalu ke Facebook, ke Twitter, juga ke Instagram. Lalu untuk WhatsApp-nya juga bisa seperti ini. Untuk kontak sudah selesai. Lalu kita lanjut ke menu login. Tetap sama, di menu login kita pakai type HTML sama. Lalu untuk navbarnya juga sama. Yang berbeda ini ada di isinya, yaitu kita menggunakan sebuah input untuk masukkan username. Di sini tabnya kita dengan tab text dengan name user. Lalu ada placeholder username yang akan maksudnya untuk ditampilkan di menu login tersebut. Itu juga untuk passwordnya seperti ini. Nah, ini tuh yang penting itu di sini ya. Ini tuh harus sama seperti yang di sini. Jadi agar nanti tidak terjadi error.
Nah, ini jika apa yang data yang kita masukkan benar, maka nanti kita akan langsung terhubung di halaman dashboard itu. Jika salah, maka kita akan menampilkan alert atau attention, username atau password Anda salah, dan kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password baru yang benar, seperti itu. Supaya tidak bingung, langsung saja aplikasinya seperti ini. Seperti ini username ini kita dari placeholder yang kita tadi sudah pakai. Placeholder itu gunanya seperti itu. Kalau ada bintang-bintang di sini. Oh ya, di sini juga ada menu bottom juga yang dia itu tabnya submit ya. Dan buttonnya itu yang dimasukkan ya. Nah, kita langsung saja tadi kita harus mengingat yang kita insertkan di tabel karyawan. Kita lihat terlebih dahulu di tabel karyawan. Username kita adalah Nikita Dinda 04 dengan password Dinda 128 semua. Kita coba. Ini masuk belum bisa. Kenapa? Karena yang tadi ketika password kita benar, maka kita akan disambungkan ke halaman dashboard, sedangkan kita belum membuat halaman dashboard. Oleh karena itu kita harus membuat halaman dashboard terlebih dahulu. Saya copy saja dari sini. Di menu dashboard ini agak beda, kita menggunakan PHP lalu session start. Nah, ini maksudnya jika status loginnya ini benar, maka kita akan disambungkan langsung ke halaman dashboard seperti itu. Lalu ini sama pakai doc type dan juga navigasi bar seperti biasa. Lalu di sini jika kita berhasil masuk di database-nya, maka kita ini akan disambut dengan kata-kata selamat datang, nama karyawan di halaman dashboard. Nah, nama karyawan ini sesuai dengan nama yang kalian input di database tadi. Seperti itu. Saya tunjukkan saja. Kita kembali, kita login lagi. Nah, seperti ini. Selamat datang Nikita Dinda Purnamasari di halaman dashboard. Silakan memilih apa yang tersedia. Nah, ini kan tadi nama karyawan. Nah, nama karyawan di localhost tadi adalah Nikita Dinda Purnamasari. Jadi yang di sini nama sapaannya juga Nikita Dinda Purnamasari. Itu. Nah, lalu ada yang beda di menu di navigasi bar dashboard. Jika tadi di halaman home sampai login, navigasi barnya itu adalah home, about us, kontak, dan login. Di halaman dashboard ini mulai beda untuk navigasi barnya, yaitu ada navigasi barnya itu ada dashboard, profile, data produk, dan juga data customer. Lalu yang terakhir adalah navigasi bar untuk logout, seperti itu. Nah, tapi ketika kita pencet pastinya belum ada ya, karena kita belum membuat codingannya. Oleh karena itu kita lanjut saja untuk membuat codingan profile. Saya copy saja seperti biasa supaya cepat.
ini sama seperti yang di dashboard juga ya. Untuk doc type-nya dan juga navigasi barnya masih sama. Lalu di sini kita akan membuat sebuah tabel, dimana tabel ini saya biar gampangnya saya itu mengambil di tailwind komponen. Nah, di sini kita memberi judul dengan judul tabel karyawan. Lalu di sini kita ada membuat suatu tabel yang kita menggunakan tag tabel. Lalu kita membuat tabel head atau kepala tabel. Ini dimana kita masukkan dengan di tabel row. Ini ada nomor, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan password. Nah, ini sama seperti di tabel karyawan yang kita buat di database tadi. Lalu di sini kita untuk datanya ya. Ketika kita sudah membuat tabel, maka kita membuat codingan untuk memasukkan datanya, di mana kita membuat apa ini namanya variabel kategori, di mana datanya kita ambil dari tabel karyawan yang ada di database kita di ID karyawan yang sebagai primary key. Itu. Nah, di sini kita membuat no plus ini maksudnya perulangan, jadi naik. Jadi ketika kita membuat data baru, dia tuh akan naik seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang di sini yang paling penting ini itu adalah sesuai dengan nama tabel head yang ada di database. Saya tunjukkan. Itu kan tabel karyawan. Ini kan ada ID karyawan, nama ID underscore karyawan, nama underscore karyawan, umur, telepon, email karyawan, dan password. Ini harus sama seperti yang di sini, karena nanti ketika dihubungkannya dia jelas alamatnya dan tidak terjadi error. Lalu kita membuat sebuah button atau tombol dimana itu berjudul update profile, dimana ketika kita mengklikkan maka akan kita langsung dihubungkan di update profil itu. Nah, update profilnya ini kita belum buat, jadi nanti kita harus buat terlebih dahulu. Saya tunjukkan saja biar tidak bingung. Nah, profil seperti ini, seperti yang isinya sama seperti yang ada di localhost kita tadi di database sama. Nah, ketika kita klik update profil yang tadi button tadi, pastinya belum ada karena kita belum membuat itu codingannya. Lalu kita akan lanjut untuk membuat codingan update profil. Saya copy saja. Nah, di update profile kita mengambil datanya dari tabel karyawan, di ID karyawan sebagai primary key, dimana menggunakan variabel get, menggunakan itunya ID ini. Nah, lalu sama untuk doc type dan juga headernya, navigasi barnya juga sama. Lalu di sini kita membuat sebuah tabel ya, tabel mana kita untuk menginputkan tag profil yang kita mau. Ini tipenya tag semua dengan nama,
ID, nama, umur, telepon, email, username, password seperti biasa, lalu placeholder juga sama. Lalu juga ada button untuk update profil. Nah, ini di sini kita akan jika tombol button tadi di klik yang tipenya submit, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah penampungan, dimana seperti ini ID, nama, umur, telepon ini tuh harus sama seperti yang ada di sini. Lalu setelah kita masukkan datanya, akan dilakukan melakukan validasi data menggunakan tabel karyawan. Ini jika data yang dimasukkan benar, maka akan muncul alert atau attention update profil berhasil. Jika gagal, maka keluar tulisan gagal. Akan saya tunjukkan di sini. Nah, kita klik karena kita sudah membuat codingan update profil, maka ketika kita mengklik update profil, maka kita akan dihubungkan di halaman update profil. Kita ganti saja. Nah, ini username dan passwordnya kita samakan saja seperti ini, lalu kita klik update profil. Nah, ini yang saya katakan, jika data yang kita masukkan benar, maka akan muncul tulisan update profil berhasil. Jadi kita klik saja, maka di sini datanya akan berubah seperti itu. Setelah di menu profile, kita akan ke menu data produk yang tentunya kita buat codingannya. Jadi harus kita buat terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita copy saja datanya di data produk. Tetap sama ya untuk di doc type dan div-nya. Maaf, maksudnya doc type dan juga navigasi barnya. Nah, lalu di sini kita ini sebenarnya sama akan membuat sebuah tabel yang tabelnya ini mirip-mirip di halaman profile.php ini, tapi isinya agak berbeda. Isinya di sini ada nomor, ID, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan juga stok produk, dan juga ketambahan aksi. Nah, aksi ini nanti akan berfungsi untuk menghapus data produk yang sudah tidak terpakai. Nah, ini kita mengambil datanya, akan dimasukkan di tabel produk dengan primary key-nya yang kita tadi tetapkan, yaitu ID produk. Nah, ini harus sama di database yang kita gunakan, ID underscore produk, nomor underscore pesanan. Nah, kita coba lihat di localhost. Ini di sini itu kan dari tambah produk, berarti di tabel produk. Nah, kan sama ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi, dan juga stok produk. Ini. Nah, lalu ini kita membuat button ya, kayak button untuk menghapus produk. Nah, di sini kita menggunakan href dihapus produk, dimana ketika kita klik nanti akan datanya ini akan tersambung di codingan hapus produk, tetapi kita belum bisa untuk menghapus produk karena kita belum membuat codingan hapus produk. Nah, ini juga sama tambah produk, sama di update profil. Ketika kita mengklik tambah produk, nanti kita akan disalurkan di halaman tambah produk, tetapi kita belum membuat, jadi nanti
saya tunjukkan saja. Nah, sementara nomor kita hanya membuat tabel headnya saja, tetapi produknya belum ada karena kita belum membuat codingan tambah produk. Jadi agar ini kita dapat terisi untuk data-data produknya, maka kita harus membuat codingan tambah data produk. Seperti ini. Nah, ini sama untuk bagian atasnya sampai navbar sama. Nah, lalu di sini hampir mirip dengan update profile, mana menggunakan tipenya teks. Di sini untuk teks area ini biasanya digunakan untuk menginputkan sebuah tulisan yang panjang ya. Lalu juga ada button yang bertipe submit. Ini berfungsi untuk menambahkan produk, tambah produk. Lalu di sini ada codingan untuk penambahan datanya. Yang pertama sama seperti di update profil. Jika tombol submit tadi ditekan, maka hal yang pertama dilakukan adalah penampungan data. Nah, ini sama, ini harus sama dengan yang kita tuliskan di sini. Lalu yang kedua adalah dilakukan sebuah validasi seperti ini. Nah, jika benar maka tambah produk berhasil, tapi jika salah maka dia tidak akan menambahkan produk yang kita tuliskan tadi. Ya, mudah dipahami, kita langsung saja eksekusi. Sini kita klik, maka akan muncul tabel baru seperti ini untuk penambahan data produk. Nah, kita isi saja, misal nah, seperti ini. Ketika kita sudah klik tambah produk. Nah, maka kalau begini berarti tambah data produknya berhasil. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini yang saya bilang mengenai aksi. Ketika kita klik nanti datanya akan menghilang. Tetapi karena di sini kita belum membuat data hapus produk, maka ini tidak akan bisa. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan hapus produk. Lalu kita akan membuat codingan baru, yaitu hapus produk. Ini sama, saya copy saja biar cepat. Jadi di sini kita menggunakan IDP. IDP ini kita sudah buat di data produk tadi, dimana akan sini akan di delete dari tabel produk yang ada di database, dimana primary-nya adalah ID produk. Nah, ketika sudah berhasil menghapus data produk, maka kita akan langsung disalurkan di halaman data produk. Jadi kita akan kembali ke halaman data produk. Nah, jika biar gampang, kita lanjut saja ke website. Seperti ini.
Ini saya hapus, tadi kan nggak bisa ya, kita coba klik. Nah, maka data dari produknya tadi sudah terhapus. Nah, lalu kita lanjut ke data customer yang tentunya belum kita buat. Data customer ini sebenarnya isinya mirip-mirip sama data produk. Kita lanjut saja buat file baru. Ini ini sama ya kayak di data produk, mirip-mirip, tapi bedanya itu ada di sini di judulnya tambah data customer, dan juga di sini. Di sini kita samakan yang ada di database yang kita buat di tabel customer. Kita coba lihat. Nah, di tabel customer ini ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah harga, dan toko. Kan sama, dan juga aksi ini sama seperti yang di data produk, yang akan menghapus data produk jika tidak dibutuhkan. Nah, di sini kita datanya dari tabel customer, dimana menggunakan primary-nya adalah nomor pesanan. Di sini kita harus samakan yang ada di database juga, yaitu sama ya, sama di data produk, begitupun juga untuk bottomnya. Kita coba lihat untuk websitenya. Nah, seperti ini. Tapi ketika kita klik data tambah data customer, tentunya belum bisa karena kita belum membuat codingannya. Maka dari itu kita akan membuat codingan tambah data customer. Sama codingannya hampir mirip, ditambah produk, kita copy saja. Nah, sama seperti ini. Nah, untuk name-nya ini kita harus sama yang ada di codingan yang ini, dimana ketika kita klik button yang bertipe submit, yang pertama akan dilakukan sebuah penampilan terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan das. Nah, ini ketika kita menambahkan sebuah data di tambah customer, maka dia akan menambahkan di database di tabel customer dengan nilai menu, nama, telepon, produk, jumlah harga, dan telepon. Nah, ini ketika kita mengklik tambah data customer, ketika datanya benar, maka akan muncul alert atau attention tambah data customer berhasil. Kita contohkan saja. Nah, sudah bisa muncul karena kita sudah membuat codingannya. Isi saja, terserah di sini sebagai contoh saja. Nah, setelah itu kita klik tambah data customer. Nah, berarti ini sudah berhasil kita menambahkan data customer, yang mana nanti ini juga akan masuk di database yang kita buat. Kita coba lihat. Berarti ini kan di tabel customer, masuk di database kita. Nah,
aksi ketika kita sudah tidak menggunakan data ini, kita akan hapus, tapi tidak bisa karena kita belum membuat codingannya. Karena itu lanjut membuat codingan push custom. Nah, ini sebenarnya codingannya sama seperti hapus produk, kita copy saja di sini. Seperti ini, dimana akan ketika kita melakukan sebuah mengklik tanda aksi tadi, datanya itu akan di-delete dari tabel customer, dimana nomor pesanan ini sebagai primary key-nya. Sebentar. Nomor pesanan sebagai primary key, seperti itu. Lalu IDC ini adalah yang sudah kita buat di data customer. Lalu ketika kita berhasil menghapus, maka kita akan tetap berada di halaman data customer. Kita langsung saja posisi. Jadi ketika kita klik tanda aksi, maka sudah hilang datanya. Begitupun juga di database-nya. Tadi kan di TP customer, maka datanya pun hilang seperti itu. Nah, ketika sudah data customer sudah, tambah data customer sudah, lalu kita ke menu logout. Nah, logout belum bisa karena kita belum membuat codingannya, maka kita akan membuat file codingan logout. Nah, di logout ini cukup simple codingannya. Nah, dimana di sini ada session start yang memulai sesi, dan juga ada session restart untuk mengakhiri sesi, dimana ketika kita berhasil, kita akan disalurkan di halaman home.php, yaitu di halaman beranda. Kita langsung saja lihat di websitenya. Ketika kita klik logout, maka kita akan disambungkan di halaman websitenya. Nah, seperti itu penjelasan codingan di modul 3 ini. Untuk view website lebih jelas akan ditampilkan di video berikut ini. Terima kasih. 숨소리조차도 음악 같은 stage 나의 땀방울은 내겐 heavy rain 언제나 hot and shine 무대 위에서 live 네 눈 이맘보다 먼저 반응해 지금 우린 과도한 열기로 넘쳐 편히 앉아 놀아줄 시간은 없어 과정을 즐겨 나와 같이 더 달려 더 자유롭게 원하고 또 원해 Too late to let it be rolling 난 너의 꿈이자 꿈을 닿는 통로가 돼 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 순수한 표정으로 춤을 추던 아인 이제 웃으면서 이들에게 불을 질러
해야 맞는 단어 나 되고 싶어 모든 sorry yeah 빌어 두려움은 지워 지금 반대로 설레는 심장 시속 100km 난 모든 조망들의 VIP 기다린 종로 기다리게 하지 기억해 어디서도 나의 빛 녹을걸 네 맘은 아이스크림 지금 우린 그 꿈에 이뤄낸 플레이어 내 안에 난 날 향한 찬사를 외쳐 1분 1초가 느끼는 전율 danger 더 자극적인 떨림은 날 원해 우린 더 높이